Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nadia Saputra. I'm from class management 22B, NPM 2241147. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang uji dua rata-rata atau biasa disebut dengan uji Mann-Whitney. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu uji dua rata-rata. Pasti kalian masih asing nih dengan apa itu uji dua rata-rata. Nah, uji dua rata-rata ini biasa dikenal dengan uji Mann-Whitney. Nah, ini tuh adalah suatu metode statistik yang nantinya tuh digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang independen. Nah, selanjutnya ini ada definisi uji Mann-Whitney. Apa sih definisinya? Tentu saja uji Mann-Whitney ini memiliki definisi atau uji dua data rata-rata. Nah, uji Mann-Whitney ini adalah sebuah teknik nih teman-teman, teknik non-parametrik yang nantinya tuh akan digunakan untuk keperluan seperti membandingkan dua sampel independen. Di definisi uji Mann-Whitney ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu independen. Jadi datanya tuh independen, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu atau suatu alternatif yang nantinya tuh akan digunakan. Nah, kenapa hal ini digunakan? Karena pada dasarnya uji ini tuh sangat efisien untuk uji tim berpasangan. Nah, jika nanti datanya tidak memenuhi asumsi normalitas, maka secara keseluruhan uji ini tidak dapat didefinisikan uji Mann-Whitney. Nah, tentu saja uji ini juga memiliki syarat nih teman-teman. Apa saja sih syaratnya? Oke, yang pertama tuh syaratnya adalah independen. Mengapa harus independen? Karena nantinya kelompok yang harus digunakan itu harus sampel yang independen satu sama lain. Nah, apabila syaratnya ini tidak memenuhi syarat atau tidak ada bagian independen ini, dapat dikatakan uji Mann-Whitney ini tidak memenuhi syarat. Yang kedua ada data skala ordinal. Nah, pada data ini, pada dasarnya tuh data ini digunakan dalam uji ini sebaik-baiknya. Nah, ini adalah skala ordinal atau interval yang nantinya kemungkinan tidak terdistribusi secara normal. Nah, mengapa demikian? Nah, karena apabila tidak ada skala ordinal, maka ini tidak termasuk di syarat uji Mann-Whitney. Nah, yang ketiga itu ada sampling random. Jadi itu nanti nanti proses ini akan mengambil sampel harus random atau mendekati random. Oke, slide selanjutnya. Ini adalah langkah uji Mann-Whitney. Nah, tentu saja setiap kita akan melakukan sesuatu itu pasti ada langkah-langkah atau dasar-dasar untuk pembuatannya. Oke, untuk langkah yang pertama ini ada menyusun data. Nah, di bagian menyusun data ini dalam artian kita sedang mengumpulkan dan menyusun data dari suatu kelompok yang ingin kita bandingkan, teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini kita dapat menetapkan hipotesis nol dan alternatif nih. Nah, itu salah satu langkah kedua untuk uji Mann-Whitney ini. Kita tuh harus membuat hipotesis nol dan alternatif yang nantinya harus sesuai dengan pertanyaan seorang penelitiannya nanti. Nah, untuk langkah yang ketiga kita tuh harus menghitung uji statistik. Nah, untuk menghitung nilai uji Mann-Whitney ini tuh harus berdasarkan suatu data yang sudah dikumpulkan. Nah, oke. Oke, ini ada interpretasi hasil uji Mann-Whitney. Nah, untuk menilai uji statistik ini, untuk menilai statistik ini,
jika uji main value ini lebih kecil dari nilai kritis, maka tentu saja ini tuh dapat dikatakan dan dapat ditentukan bahwa simpulannya ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Yang kedua ini ada nilai signifikanisi. Nah, jika nilai signifikanisi ini kurang dari tingkat signifikanisinya yang ditentukan, misalnya nih A sama dengan 0,05, maka bisa dikatakan hipotesisnya ini adalah 0 dan juga dapat ditolak dan perbedaan dianggap signifikan. Lanjut tadi juga estimasi efek. Nah, berdasarkan perbedaan nilai rata-rata dan atau persentase rata-rata tuh dapat diperoleh dari estimasi efek perbandingan kelompok. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini tuh menjelaskan kelebihan dan kekurangan uji main weight mu. Nah, apa sih kelebihannya? Untuk kelebihannya ini dia mampu menguji perbedaan antara dua kelompok independen tanpa asumsi distribusi normal. Untuk yang kedua itu dia dapat mengatasi outlier dan asimetri datanya. Nah, yang ketiga itu dia tuh ini bekerja dengan baik dengan data skala ordinal. Oke, untuk kekurangannya ini tuh kurang efisien teman-teman jika data memenuhi asumsi distribusi dan terpenuhi. Untuk asumsi lainnya tuh data ini tuh tidak memberikan estimasi parameter dan interval kepercayaan. Oke, untuk slide selanjutnya ini ada contoh penerapan dari uji main weight mu. Ini ada contoh penerapannya. Ini ada contoh penerapan di ruang kelas, penerapan dengan perbedaan produk. Ini saya sertakan tabel-tabelnya nih teman-teman. Ini tabel-tabelnya. Ini ada juga penerapan dalam analisis kepuasan karyawan. Ini nanti ada employee certification. Nah, ini ada suatu gambar penerapan di ruang kelas ini gambarnya ini teman-teman. Nah, apa sih penerapan di ruang kelas ini? Contoh penerapan uji ini adalah membandingkan kinerja dari siswa antara dua kelas dengan metode pengajaran yang berbeda. Untuk penerapan dalam perbandingan produk ini contohnya seperti penerapan uji ini adalah membandingkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap dua produk yang berbeda. Jadi ini ada rating dari masing-masing produk tersebut. Untuk penerapan dalam analisis kepuasan karyawan ini contohnya dapat kita lihat untuk membandingkan tingkat kepuasan karyawan antara departemen dalam sebuah perusahaan. Oke, untuk slide terakhir ini ada kesimpulan dan penutupnya. Nah, untuk kesimpulan dan penutupnya ini, uji main weight ini adalah alat efektif yang nantinya untuk membandingkan dua kelompok data yang independen dan tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, hasil uji ini tentu saja dapat memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian kita.